꼭 찾아서 돌아오겠습니다. 당신 딸의 실력을 믿으세요. Halo guys, selamat datang kembali di channel review film bagus. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, aku akan melanjutkan series Alchemy of Souls episode 8. Buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tonton episode sebelumnya biar tidak salah paham. Oke guys, yuk kita langsung aja bahas alurnya. Inilah Alchemy of Souls episode 8. Di episode sebelumnya, Jang Uk dan Boyun bertemu di Jongjingjak. Saat Boyun hendak mengambil lencana Songgrim, Jang Uk lalu mengatakan dia sangat merindukannya dan cintanya kini menggila. Di sela-sela kesibukannya, Boyun merasakan energi batu es menyentuhnya. Dia lalu berpikir apakah dirinya dapat mengeluarkan energi tersebut. Jang Uk berkata awalnya dia sangat ingin melenyapkannya, tapi sekarang niatan itu menghilang. Dia ingin hidup bahagia bersama Boyun. Dia lalu memikirkan cara untuk melakukan negosiasi ulang dengan Puan Jin, karena dia sudah berjanji sebelumnya untuk mengembalikan Boyun. Di sisi lain, Seo Yul terus memikirkan hal yang dikatakan Guru Li, bahwa jiwa naksu perlahan akan menghilang. Dia pun mengurungkan niatnya untuk melenyapkan Boyun. Dia berpikir untuk membiarkannya bahagia walaupun sesaat. Seo Yul lalu meminta para petinggi Songgrim untuk berkumpul. Dia mengatakan akan bertanggung jawab atas hubungan Jang Uk dan Boyun karena mereka terpisah demi menyelamatkannya. Boyun yang mendengar itu lalu menemui Seo Yul. Dia berterima kasih karena sudah bersedia membantunya. Tapi Seo Yul bingung entah itu akan membuatnya bahagia atau malah sebaliknya. Seo Yul mengatakan bahwa jika hubungannya berlanjut, kalian akan saling menyakiti. Tiba-tiba ingatan Boyun pun muncul. Dia ingat dulu mereka pernah bersama di pohon Danyanggok. Boyun lalu berkata kepada Seo Yul, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Seo Yul lalu menyarankan Boyun untuk pergi sendiri ke Danyanggok agar tahu siapa dirinya sebenarnya. Mendengar hal itu, Boyun yang tadinya sangat berambisi pergi ke Danyanggok sekarang malah enggan. Dia tidak ingin mengetahui semuanya. Jika itu bisa menyebabkan dirinya berpisah dengan Jang Uk, dia tidak ingin cinta yang sudah mereka hancur begitu saja. Seo Yul pun menemui Puan Jin. Dia mengatakan semua yang dibicarakan Guru Li, bahwa jiwa naksu perlahan akan lenyap dan Boyun akan kembali seutuhnya. Mendengar hal itu, Puan Jin sedikit tidak percaya karena sebelumnya Guru Li tidak berkata demikian. Dia lalu berpikir Guru Li membohonginya selama ini. Di sisi lain, Jang Uk sedang bersiap-siap. Dia dipanggil ke kerajaan oleh pangeran. Boyun lalu datang menghampiri Jang Uk dan dia melihat bekas tusukan di perutnya. Boyun lalu bertanya, apakah itu luka yang disebabkan oleh pedang itu? Dan Jang Uk pun mengiyakannya. Di situ, Boyun terus memikirkan perkataan Seo Yul bahwa mereka akan saling menyakiti jika terus bersama. Boyun lalu beranggapan bahwa dirinya adalah pemilik pedang tersebut dan dia tidak ingin melihat ingatannya lagi. Jang Uk bingung melihat tingkah Boyun karena sebelumnya dia begitu bahagia, tapi kenapa sekarang dia sangat murung? Jang Uk lalu berjanji akan selalu ada di sampingnya sambil memeluk Boyun. Jang Uk pun bergegas ke kerajaan memenuhi panggilan pangeran. Pangeran lalu menunjukkan plakat emas lambang bahwa dirinya akan menjadi raja selanjutnya. Dia lalu memerintahkan Jang Uk untuk mengambil plakat emas yang dimilikinya. Jang Uk pun enggan mengambilnya karena dia tidak ingin menjadi raja. Jang Uk lalu berkata, sepertinya pangeran sudah mengetahui rahasia kelahirannya.
Dan dia meyakinkan pangeran bahwa dirinya tidak ingin berperang untuk memperebutkan tahta. Mendengar hal itu, pangeran lalu memerintahkan Jang Uk untuk menerima posisi sebagai jenderal di perbatasan utara. Jika ia benar-benar tidak ingin berperang dengannya, Jang Uk pun tak punya pilihan lain. Dia lalu menerima posisi itu dengan berat hati. Scene berpindah kepada Yun Ok. Dia sedang mempersiapkan sebuah ramuan yang bisa menunjukkan bercak biru pada pemindahan jiwa. Dia berniat menggunakan itu kepada Boyun karena dia cemburu kepadanya. Ternyata selama ini Yun Ok masih menyimpan perasaannya kepada Jang Uk, dan dia ingin Boyun mengetahui siapa dia sebenarnya. Dengan harapan Boyun akan menjauh dari Jang Uk dengan sendirinya. Yun Ok lalu memerintahkan pelayannya untuk menemui Boyun dan berkata bahwa dia ingin bertemu dengannya. Di sisi lain, Seo Yul mendapat kabar dari seorang penyihir bahwa ayahnya mengkhawatirkannya. Dia juga berkata bahwa surat yang telah ditulisnya seharusnya ada di tangan Park Jin. Karena sebelumnya Yun Ok mencari Park Jin untuk memberikan surat Seo Yul kepadanya. Mendengar hal itu, Seo Yul langsung mencari Yun Ok. Dia takut jika Yun Ok telah membaca suratnya dan mengetahui semuanya. Sementara itu, Boyun sudah bertemu dengan Yun Ok, dan dia langsung menyiram Boyun dengan ramuan itu. Terlihat bercak biru di mata Boyun perlahan muncul, dan ketika Yun Ok hendak menyiramnya lagi, Seo Yul datang. Dia menyuruh Yun Ok untuk menghentikan perbuatannya dan menyuruh Boyun untuk membersihkan pakaiannya. Seo Yul lalu menjelaskan kepada Yun Ok bahwa nanti jiwa nafsu akan lenyap dengan sendirinya. Maka biarkan saja dia bahagia walaupun sesaat. Sementara itu, Boyun melihat matanya sendiri memiliki bercak biru yang merekah bagai bunga, dan ingatannya pun muncul bertubi-tubi. Boyun lalu memutuskan untuk pergi ke Danyanggok seorang diri dan membawa Giok Yin Yang. Sampailah Boyun pada pohon yang ada dalam ingatannya, dan semua ingatannya muncul ketika dia melihat pohon tersebut. Boyun akhirnya menyadari bahwa dirinya adalah Naksu. Sesaat kemudian, jiwa Boyun yang asli menampakkan diri. Dia menjelaskan bahwa kekuatannya hampir pulih. Dengan begitu, dia akan bangkit kembali dan jiwa Naksu akan lenyap. Mendengar hal itu, Boyun yang saat ini diisi dengan jiwa Naksu merasa terpukul karena sebenarnya dia adalah Naksu. Dan dialah yang membuat luka pada Jang Uk, orang yang sangat dicintainya dulu maupun sekarang. Selain itu, dia juga merasa terpukul karena dirinya akan lenyap secara perlahan setelah ingatan dan cintanya bersemi. Boyun pun pulang dari Danyanggok, tapi dia malah pergi ke Cui Senru, satu tempat di mana mereka pertama kali bertemu dan menyimpan beribu kenangan indah bersamanya. Jang Uk pun datang dan mengajaknya pulang, tapi Boyun meminta Jang Uk untuk mengembalikannya ke Jin Yo Won. Boyun mengatakan bahwa dia telah pergi ke Danyanggok, dan sekarang dia mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Boyun pun mengatakan dalam ingatannya, dia sangat mencintai seseorang, tapi dia tidak bisa bersamanya, karena dia telah menggoreskan luka yang sangat dalam kepadanya. Boyun pun lalu pergi meninggalkan Jang Uk dan kembali ke Jin Yo Won. Jang Uk diperintahkan untuk menghadap raja karena dia akan diangkat sebagai jenderal yang bertugas di kota bagian utara. Jang Uk lalu pergi ke Jin Yo Won untuk berpamitan dengan Boyun, tapi Boyun menolak bertemu dengannya. Jang Uk pun pergi dengan kecewa, tapi dia diam-diam menyelinap ke pavilion tempat di mana Boyun berada. Jang Uk lalu bertanya kepada Boyun apakah orang yang dicintainya sangat mirip dengannya. Boyun menjawab, "Aku tidak bisa menjawab apapun, anggap saja begitu." Ternyata Jang Uk belum menyadari maksud dari perkataan Boyun sebelumnya.
Dia mengira bahwa Boyun mencintai orang lain. Dia lalu berkata akan pergi ke kota bagian utara dan meminta Boyun untuk menjaga dirinya baik-baik. Shin berpindah ke pangeran. Saat ini dia mendukung penuh semua rencana Jinmu. Dia juga akan membantu menyelundupkan tembikar Wajo yang dapat membuat dunia kekeringan. Dengan begitu, ritual akan diadakan dan pangeran akan mendapatkan kekuatan yang sama dengan Jang-uk yang diperoleh dari batu es. Jinmu lalu mengundang Puan Jin ke Cheongbukwan. Dia mengatakan tidak akan menggunakan penyihir Jin Yo-won saat ritual nanti, karena saat ini tidak ada penyihir yang berkemampuan tinggi. Mendengar hal itu, Puan Jin kesal dan tidak akan memberikan artefak apapun untuk melindungi ritual, karena dia memiliki perisai untuk menolak perintah apapun dari kerajaan. Puan Jin lalu memerintahkan pelayan untuk membawakan perisai itu ke Cheongbukwan. Mendengar hal itu, Boyun langsung berinisiatif untuk pergi ke Cheongbukwan, membawa perisai dari Jin Yo-won. Karena dalam ingatannya, Jinmu lah yang menjadikan dia sebagai pembunuh bayangan. Perisai pun datang. Jinmu lalu memerintahkan untuk meninggalkan perisai itu, karena sekarang tidak ada penyihir yang kuat di Jin Yo-won dan kondisi Puan Jin pun sudah melemah. Dengan lantang, Boyun mengatakan bahwa dirinya adalah pewaris Jin Yo-won yang memiliki kekuatan untuk melindungi perisai itu. Mendengar hal itu, Jinmu lalu menguji kekuatan Boyun. Dia akan melemparkan perisai itu ke Guido, dan Boyun harus menemukan perisai itu dalam 1 hari. Guido adalah sebuah penjara untuk mengurung pelaku sihir terlarang, dan banyak orang yang tidak bisa keluar dari Guido sampai mereka menjadi hantu. Boyun lalu memasuki Guido untuk mencari perisai yang dilemparkan oleh Jinmu. Boyun pun terkejut ketika memasuki Guido, ternyata di dalam sana sangatlah luas. Dia bingung bagaimana cara mencari perisai itu. Dalam Guido begitu banyak arwah jahat dan dia dikejar monster saat hendak mengambil sesuatu berupa bola berwarna biru. Boyun pun berlari menghindari monster tersebut. Tanpa sadar dia mengeluarkan energi yang dilahirkan ke Giok Yin Yang. Jang-uk menyadari hal tersebut dan saat Boyun terpojok, Jang-uk datang menyelamatkannya. Jang-uk lalu memandang Boyun. Dia melihat tanda biru di matanya yang merekah bagai bunga. Dan tanda itu sangat mirip dengan Mudok. Lalu film pun selesai. Oke guys, itu dia alur cerita film Alchemy of Souls episode 8. Semoga kalian terhibur ya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan nantikan episode selanjutnya di channel ini. Aku, admin channel review film bagus, mohon undur diri. See you next video. 꼭 찾아서 돌아오겠습니다. 당신 딸의 실력을 믿으세요.